Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Sudratul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga panjenengan bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tauhid ini. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Senantiasa mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Anfal. Kali ini masuk ayat 10. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menjadikan tambahnya ilmu pemahaman agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang sebentar. Intastaghithuna, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan Rabbakum kepada Tuhan kamu sekalian. Fastajaba, lalu Allah mengijabahi lakum, doa-doa kalian. Anni, janjinya Allah, sesungguhnya aku mumiddukum, akan menolong kamu sekalian bi alfin, dengan 1000 minal malaikati, dari tentara-tentara berupa malaikat, murdifin, yang susul menyusul. Kejadian ini pada waktu perang Badar, di mana Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy, jumlah mereka 1000, sedangkan barisan orang Islam cuma 313. Maka Rasulullah betul-betul memohon kepada Allah dalam satu doanya, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan golongan yang sedikit ini, jika engkau tidak memenangkan kami, maka saya tidak tahu di dunia ini ada orang yang menyembah engkau atau tidak, ya Allah. Itu doanya Rasulullah.
Ternyata doa Rasulullah itu dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat ini, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ojo kuatir Muhammad, tak bantu tentara-tentara malaikat 1000. Di ayat yang lain surat Ali Imran itu Allah mengatakan juga, il taqulu lil mu'minin, ketika kamu berkata kepada orang-orang mukmin. Kamu itu berarti Nabi Muhammad. Alayyafiyakum, tidak cukupkah bagi kalian ayyumiddakum rabbukum, bahwa Allah menolong kamu sekalian bisalah sati alafin, dengan 3000 malaikat munzalin yang diturunkan. Di ayat yang lain terus malah 3000. Terus di ayat yang lain lagi surat Ali Imran ayat 125, bala, ya benar, in tasbiru, jika kalian mau bersabar, watataku, dan kalian bertakwa, wayatukum, dan mereka datang kepada kalian min faurihim, dari apa itu menyerang kalian, hadza yumdidkum, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian, Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, bi khamsati alafin, dengan 5000 malaikat musawwimin yang memakai tanda. Jadi ayat ini beberapa ahli tafsir juga berbeda pendapat. Kalau ayat ini dimasukkan pada peristiwa perang Badar, maka berarti Allah itu menurunkan 1000 malaikat, mari ngirim nomane sampai 3000 jumlahnya, mari ngirim nomane sampai 5000. Tapi kalau ayat yang saya baca tadi di surat Ali Imran tadi, ayat 124 dan 125 tadi itu, kalau itu kejadiannya pada perang Uhud, maka itu janjinya Allah. Janjinya Allah. Kalau kamu mau bersabar, kan di situ ada kalimat intasbir. Kalau kamu bersabar, Allah akan memberikan pertolongan pada kamu 3000 bahkan sampai 5000. Tapi ternyata kan tentara-tentara Islam kan tidak menepati janjinya Rasul. Maka jaminan dari Allah 3000 malaikat, 5000 malaikat itu tidak jadi. Itu pada waktu perang Uhud. Nah, di sini ayat ini membahas tentang perang Badar. Jadi doa Rasul betul-betul dikabulkan oleh Allah dengan cara Allah memberikan pertolongan, bala bantuan tentara dari malaikat berjumlah 1000 bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah Allah menjadikan bala bantuan tadi, bantuan berupa tentara 1000 tentara berupa malaikat itu, illa busro, kecuali memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin, walitatma'inna, dan untuk menenangkan bihi, dengan bantuan tadi, qulubukum, hati-hati kalian, agar hati kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi tentram, tenang. Walaupun jumlah cuma sedikit, tapi Allah menurunkan tentara bantuan lebih dari itu. Wa man nasru, dan tidaklah pertolongan itu illa min indillah, kecuali dari sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, dan maha bijaksana dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Sedikit kita kembali. Jadi peristiwa perang Badar ini, Pak, itu mulanya begini. Mulanya Rasulullah itu mendengar bahwa Abu Sufyan itu membawa kafilah dagangnya dari negara Syam mau dibawa ke Mekah. Itu. Setelah Rasulullah itu mendengar bahwa rombongan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, membawa sekian rombongan barang dagangan dengan untahnya itu, lalu Rasulullah itu mengajak kepada para sahabat
Ayo kita hadang di tengah jalan sehingga nanti kita kalahkan dan barang-barang dagangannya menjadi rampasan perang kita. Ghanimah begitu ya. Nah, kemudian Abu Sufyan ini mengutus kalau bahasa tentara ya intelijen, mengutus mata-mata untuk mencari berita ke Madinah. Ternyata rencana Rasulullah dengan para sahabat yang mau menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam itu didengar oleh intelijennya Abu Sufyan. Itu segera kembali bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan menghadang kafilah dagang yang panjenengan pimpin itu. Setelah itu Abu Sufyan mengutus kurir secara cepat segera ke Mekah, hubungi orang kafir Mekah bahwa Rasulullah mau menghadang kafilah dagang yang dibawanya. Minta pertolongan bagaimana orang Islam tidak merampas dagangan saya. Maka Abu Jahal menyiapkan 1.000 tentara untuk ke Mekah, untuk ke Madinah, ya, untuk ke Madinah, ya tujuannya memang memerangi orang Islam. Nah, ketika mendengar bahwa orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu akan menyerang Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di Madinah, maka Rasulullah kembali musyawarah kepada para sahabat. Wahai para sahabat, rencana kita semula untuk menghadang pasukan kafilah dagang Abu Sufyan, kayaknya kita harus merubah rencana ini. Kenapa ya Rasul? Karena orang-orang kafir Quraisy Mekah akan memerangi kita, akan masuk kota Madinah. Nah, makanya di ayat ini wa in ya'idukumullah, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu sekalian ikhdat ta'ifataini, salah satu dari 2 golongan. Jadi ada 2 golongan yang dihadapi oleh orang Islam, orang mukmin. Satu golongan kafilah dagang Abu Sufyan, yang kedua yaitu tentara-tentara kafir Quraisy yang dibawa oleh Abu Jahal. Ikhdat ta'ifataini, ada 2 golongan. Annaha, sesungguhnya 2 golongan itu lakum, bagi kamu sekalian, maksudnya harus sama-sama kamu hadapi, itu maksudnya. Tapi watawaduna, kalian orang-orang yang beriman menginginkan anna ghairu dzati syaukati, bahwasanya golongan yang tidak bersenjata, berarti golongan kafilah dagang kan tidak bersenjata, memang tujuannya dagang. Golongan yang tidak bersenjata takunu lakum, sing mbok inginkan itu, yang kamu inginkan itu golongan yang tidak bersenjata, yaitu kafilah dagang itu yang kamu hadapi. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa, dan Allah menghendaki, kepingin membuktikan janji kebenarannya bikalimatihi, dengan kalimatnya, wa yaqta'a, dan membinasakan dabirul kafirina, golongan orang-orang kafir. Jadi setelah berita bahwa orang kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal akan ke Madinah, Rasulullah merubah. Bagaimanapun kita tidak bisa mendahulukan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, karena tentara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal akan menggempur kita, akan menyerang kita. Terus bagaimana? Ya kita hadapi dulu, kan begitu kan? Kita hadapi dulu orang kafir Quraisy Mekah, baru setelah itu kita bisa menghadapi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi orang-orang yang beriman waktu itu menginginkan
menginginkan menghadapi kafilah itu Pak yang tidak bersenjata. Kenapa? Niatnya sudah berbeda Pak. Nek awak dewe menghadapi tentara-tentara kafir Quraisy dengan segala perlengkapannya, konyol awak dewe. Yes, mendingan menghadapi kafilah dagangnya Abu Sufyan wis jelas gak bersenjata, terus itu barang dagangannya bisa dirampas, dijadikan ghanimah, kita bagi bareng-bareng, kan begitu kan. Bagaimanapun kalau ada urusan dunia ini Pak, bagaimanapun kalau ada urusan dunia itu orang lebih semangat daripada yang tidak ada dunia sama sekali. Nek menghadapi tentara Quraisy min Abu Jahal, Abu Lahab, kita akan mati, pasti kalah, kan begitu Pak. Gak dapat apa-apa. Sementara kalau menghadapi kafilah dari Syam, kafilah dagang Abu Sufyan, kita akan untung karena barang dagangan yang dibawa itu banyak, kan begitu Pak. Nah ini ada motif sudah tidak berperang fisabilillah lagi, tapi kepengen dapat bagian. Jadi awet dhisik Pak, nek perkara donya iku wis rebutan itu disenengi wong saya dhisik Pak. Sejak dulu Pak. Makanya di sini tuh watawaduna, kalian menginginkan anak ghairu dzati syaukati, bahwa golongan yang tidak bersenjata takunu lakum, itu yang kamu hadapi. Maksudnya sahabatnya wis ayo menghadapi kafilah dagang ayo wis. Nanti harta rampasannya akan bisa kita bagi. Tapi dia tidak memperhatikan. Kalau dia itu menghadapi kafilah dagang Abu Sufyan, pasti dari belakang orang kafir Quraisy akan dengan mudah menyerah. Kan begitu kan? Kan tinggal ngetut nombornya, gempur teko mburi. Nah, gitu loh Pak. Nah, makanya dari situ motifnya sudah berbeda. Sudah enggak sabilillah lagi, tapi kepingin memiliki atau kepingin dapat harta rampasan yang banyak. Jadi urusan dunia itu sekali lagi sejak dulu itu seperti itu Pak. Makanya sampai saiki ya semono iku Pak. Semono iku. Masih pemilu ya apa wae ngene gak ono duwike ya gak iso. Ngoten to? Ya ternyata sejak dulu seperti itu kok. Sapa wong gak seneng donya iku. Zaman Kanjeng Nabi ini kan kemarin sudah saya terangkan ya, sejarah surat Al-Anfal ini turun itu karena mereka royoan bagian. Jadi setelah barang itu dimiliki Pak, saling 3 kelompok kan, saya yang berhak untuk berhak membagi mendapat harta rampasan ini karena saya yang menjaga markas. Satu kelompok lagi saya yang berhak karena saya ditugasi Rasul untuk membunuh pasukan-pasukan Quraisy. Satu lagi kan ada 3 golongan kemarin itu. Saya yang berhak untuk membagi dan mendapatkan karena saya yang menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah supaya tidak terkena musuh. Maka turun surat Al-Anfal. Jadi seperti itu Pak. Terus Allah membuktikan janjinya betul-betul diwujudkan oleh Allah dengan doa Rasulullah dan para sahabat minta kemenangan ini. Maka diturunkan 1000 malaikat tadi, dan bala tentara yang diturunkan itu adalah untuk menenteramkan hati kalian, dan tidaklah kemenangan itu illa min indillah. Jadi artinya secara rasional jelas gak iso menang Pak. Wong 313 ngelawan wong 1000 kono persenjataane lengkap, kene gak lengkap. Nah, itu jelas itu. Kalau bukan Allah yang menurunkan pertolongannya gak bisa. Innallaha azizun hakim. Bersama dengan bangsa kita bisa mengusir penjajah itu loh Pak. Kan secara akal gak mungkin kan bambu runcing bisa mengusir penjajah itu kan, bisa mengalahkan bom meriamnya Inggris
dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan kalimat Allah, Bung Tomo menggelurakan dengan kalimat takbir Allahu Akbar, maju terus. Dibarengi dengan itu Allah menurunkan kemenangannya, sama dengan perang Badar. Terus idh yughashshikumun nu'asa, idh yughashshikum, ketika menutupkan kepada kamu sekalian an-nu'asa, rasa ngantuk. Ya ngantuk itu loh. Amanatan, sebagai keamanan, minhu, darinya. Wa yunazzilu, dan dia Allah menurunkan alaikum, atas kamu sekalian, minas samai, dari langit, ma'an, air, liyutahhirakum, agar supaya Allah mensucikan kepada kalian bihi, dengan air itu, wa yudhibah, dan menghilangkan angkum, dari kamu sekalian, rijzas syaitani, godaan-godaan setan, waliyarbito, dan dia ingin menguatkan, mengikat, ala qulubikum, atas hati-hati kalian, wa yuthabbita, dan meneguhkan bihi, dengan air hujan tadi, al-aqdama. Itu al-aqdama itu pendirian-pendirian, Pak. Kalau kita artikan ya kaki dari kodam. Al-aqdam, pendirian-pendirian. Nah, pertolongan Allah selain dari malaikat tadi, Allah juga memberikan pertolongan kepada kalian dengan datangnya rasa ngantuk. Nah, artinya begini, Pak. Berperang itu, Pak, berhari-hari, Pak. Bukan sehari, 2 hari, tidak. Perjalanan Rasulullah keluar dari Madinah menuju tempat yang namanya Badar itu jauh, Pak. Antara Mekah dan Madinah, jalan kaki, pasir, Pak. Enggak ada pepohonan sama sekali. Maka tatkala menuju itu, kadang-kadang Rasulullah dan para sahabat itu juga berhenti sejenak, capek, Pak, melaku terus, berhenti sejenak. Dan para sahabat itu sedih ketika diajak berperang melawan orang kafir tadi itu, Pak, karena bayangan para sahabat gak mungkin menang, 313 melawan musuh, gak mungkin menang. Jadi kecemasan itu luar biasa, apalagi medannya seperti ini. Nah begitu, Pak. Jadi beberapa para sahabat yang imannya yang agak kurang-kurang itu, ya kalau imannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sebagainya kan luar biasa. Maka padahal waktu itu Sayyidina Umar juga belum masuk Islam, Khalid bin Walid juga belum masuk Islam, ya. Nah, imannya yang di bawah itu, bagaimanapun kadar keimanan seseorang itu jelas tidak sama, ya. Allah menenangkan di waktu saat kamu beristirahat, berjaga-jaga menunggu musuh itu, diparingi ngantuk, Pak. Karo Allah itu ben tenang, gak mikir terus, dan itu ya. Amanatan ngantuk, ya. Amanatan ngantuk. Dari ngantuk itu kan berarti sudah lupa semua kan. Kecemasan yang dipikirkan itu sudah sudah hilang karena ngantuk, ya. Jadi kalau jenengan itu naik pancen kudu turun temen itu naik ngantuk sak seliut itu enak, kan begitu ya. Tapi nek gurung dituruti turu wis gak karu-karuan rasanya awalnya. Nah itu kita gak bisa membayangkan, Pak. Terus mlaku gak ono pohon sama sekali, leren ya wis nduk kono iku. Lah Pak nduk ngene ya, leren nduk sore pohon berteduh, enak. Padang pasir kok teduh nanti. Maka caranya Allah menenangkan hati mereka agar tidak terus-menerus memikirkan musuh, didatangkan rasa ngantuk. Terus yang kedua, wa yunazzilu alaikum minas sama',
setelah itu Allah menurunkan air hujan. Loh, dengan air hujan ini Pak, kan berarti pasir yang dia lewati itu kan keket gitu loh Pak. Akhirnya langkah kakinya itu semakin ringan, kan gitu, dengan air hujan itu ya. Jadi dengan begitu mereka tenaganya bisa hemat daripada dia itu melewati pasir terus itu kan. Kan kalau dilewati pasir itu kan ambles ya Pak, kan gitu loh. Maka cepat pegel kan begitu Pak. Nah dengan turunnya air hujan akhirnya pasir itu kan keket. Nah naik keket dilewati soal enak. Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian ya. Terus yang asalnya itu kalau sholat itu cuma tayamum, maka dengan turunnya air hujan maka di lembah-lembah kecil itu ngecembung banyu, akhirnya mereka juga bisa wudhu di situ. Betul. Ya. Wa yudhiba ankum rijzas syaiton, dan untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan. Karena waktu itu para sahabat itu sholat itu juga tidak bisa sempurna. Ya sempurna ya opo, sholat dalam bepergian, terus berhadapan dengan musuh, terus gak enak banyu, coba. Maka terkadang setan itu juga membisik-bisikkan terus dalam hati kalian. Gak mungkin menang awakmu, gak mungkin menang medan kayak ini, kayak gitu loh Pak. Gak ono banyu, gak ono opo, gitu kan. Tapi dengan turunnya air ini masalah sangat membantu para sahabat menjadi semangat lagi. Akhirnya tipu daya setan yang biasa membisik-bisikkan tuh para sahabat karena semangat lagi, jadi bisikan-bisikan setan itu hilang. Kan gitu Pak. Sama rasa ngantuk usmari, coro gampangan usmari turun nyendek titik lah, terus fresh pikiran, terus datang air hujan, alhamdulillah kita jalan kaki akan lebih ringan karena pasir sudah diguyur oleh air hujan. Semangat lagi gitu. Waliyar bitu ala qulubikum, maka dengan itu Allah ingin mengikat hati kalian atau menguatkan hati kalian, wa yutsabbita bil aqdam, dan meneguhkan pendirian kalian. Meneguhkan pendirian kalian itu pasti janji Allah akan ditepati, yaitu akan memberikan pertolongan. Itu. Idh yuhi, ketika mewahyukan Rabbuka Tuhanmu ilal malaikati, kepada para malaikat. Mewahyukan itu berarti ngongkon Allah itu. Ani, sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu sekalian. Ya, kandhanono malaikat Nabi Muhammad wa mukmin itu, sesungguhnya aku Allah, maksudnya itu bersama kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman. Fathabitu, maka kuatkanlah hati alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Nah, ketika pertolongan Allah sudah datang, rasa ngantuk usmari, coro gampangan sedikit melepaskan lelah, kemudian turun air hujan, maka keteguhan orang-orang mukmin semakin bertambah. Di saat orang-orang mukmin bangkit semangat lagi karena pertolongan Allah, saulki fi qulubil ladzina, kata Allah, aku akan memasukkan fi qulubil ladzina kafaru, atau menimpahkan, atau saulki itu nibakno, menyampaikan atau memasukkan saja pas. Akan aku masukkan fi qulubil ladzina, dalam hati-hati orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ar-ruhbah, rasa takut. Ini pertolongan yang berikutnya. Bala tentara, malaikat diturunkan, rasa ngantuk sudah, air hujan sudah turun, bangkit semangat lagi. Terus Allah menjadikan hati orang-orang kafir itu menjadi takut, Pak, menghadapi orang Islam, menjadi takut. Siapa yang menjadikan takut? Allah. Allah memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ruhbah, rasa takut. Ketika itu, ini perintah Allah semuanya. Fadribu, maka pukullah
seranglah, ketika kamu nyerang, pukullah fauqal a'naqi, di atas tengkuknya, leher. Arahkan pukulanmu ke leher-leher mereka. Kenapa kok leher? Karena leher ini juga cepat mengundang kematian. Ya, cepat mengundang kematian. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, di daerah saya itu ada orang yang pokoknya preman lah Pak. Preman itu desa kula. Kabeh gak ono sing wani. Masuk penjara, keluarkan lagi, onar lagi, penjara lagi, keluar, onar, membuat onar lagi, dan tidak ada yang berani. Ternyata dia itu mati gara-gara dipukul kayu sama musuhnya tadi. Dan yang mukul tadi itu orangnya remeh Pak, dipukul kayu gerajen sama ini Pak, dipukul loh, bulu ini. Waktu dia sepeda di depan gangnya disabet no kayu gerajen tadi itu, langsung jatuh dan dia meninggal. Oh, makanya Allah kok ngongkon 4.000 fauqal a'naqi, maka pukullah pada tengkuk lehernya. Jadi gulu gini Pak, ini cepat mengundang kematian. Jadi wong sakmono kae gak sing wani kan begitu ya. Ternyata dibunuh oleh orang yang kelihatannya remeh kecil dengan apa? Dibunuh dengan kayu yang dipukulkan di lehernya sendiri. Padahal preman itu terkenal dengan cengkelan kesaktian kuat ya Pak. Mau masuk penjara bolak-balik. Ya, makanya ternyata di ayat Al-Quran ada ternyata fadribu fauqal a'naqi, pukullah di tengkuk lehernya, di atas tengkuk lehernya Yosiki. Nah itu terjadi di daerah saya. Wadribu, dan pukullah minhum, dari mereka musuh-musuh orang kafir, kulabanan, setiap ujung-ujung jarinya. Ujung-ujung jarinya kamu lumpuhkan. Jadi tangannya ini maksudnya kamu lumpuhkan. Sebab apa? Kalau tangannya sudah lumpuh, dia tidak bisa memegang senjata. Nah ini strategi dari Allah ini. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu Allah menuntunnya. Gitu loh. Jadi dipukulkan di lehernya dan juga dilumpuhkan tangannya, jari-jarinya kamu lumpuhkan biar tidak bisa memegang senjata, gitu ya, gitu. Tapi ojo dipraktekno lho Pak, bahaya gitu, bahaya ini. Ini ilmu perang dari Allah untuk orang-orang Islam. Zalika, demikian itu bi'annahum, karena sesungguhnya mereka syaqqullaha, mereka itu menantang Allah, memusuhi Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wa may yushaqiqillaha, dan barang siapa yang menantang Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, zat yang sangat berat atau sangat dahsyat siksanya. Ya, barang siapa menantang Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka ingatlah bahwa siksa Allah itu sungguh sangat keras. Dzalikum, demikian itulah, fadhuquhu, maka rasakanlah. Ya, wa anna lil kafirina, dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir, azab benar, azab siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kalian bertemu alladzina, kepada orang-orang yang kafaru, mereka kafir zahfan, mereka menyerang, ya, maju menyerang.
Fala tuwalluhum, maka janganlah kalian memalingkan dari mereka al-adbaro, punggung-punggung. Nek wong kafir iku nyerang awakmu, aja awakmu melayu. Kalau melayu berarti punggung kamu itu menghadap ke dia. Ini alamat kamu akan kalah. Waman, maksudnya ini larangan keras di dalam peperangan itu tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Waman, dan barang siapa yang yuwallihim, memalingkan dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, berarti hari peperangan itu, duburahu, punggungnya, illa mutaharrifan, kecuali orang yang membelokkan arah likitalin untuk tetap berperang, au mutahayyizan, atau kembali bergabung dengan ila fi'atin, kepada golongan yang lain, golongan orang Islam yang lain. Faqad ba'a, moko teman-teman kembali sapa wong iku mau sing lari meninggalkan musuh tadi, biwadobin, dengan mendapat kemurkaan minallahi, dari Allah. Wa ma'wahu, dan tempatnya orang yang lari meninggalkan peperangan, jahannamu, adalah neraka jahanam, wa bi'sa, dan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Dua ayat ini melarang orang Islam ketika berhadapan dengan musuh lalu dia itu kembali mundur. Nah, di sini ada dua. Kalau dia itu berpaling, kembali mundur, tapi mengatur strategi untuk mencari tempat yang strategi aman untuk nyerang mereka, ya gak apa. Atau dia itu kembali bergabung dengan kelompok muslim yang lain. Jadi peperangan di zaman Rasul itu dipencar, Pak. Satu kelompok dari arah sana, satu kelompok nanti dari arah sana, kelompok lagi dari arah sana, kelompok lagi dari arah sana. Jadi dari berbagai arah itu dia itu menyerang. Jadi wong kafir biar bingung menghadapinya. Jadi menghadapi yang sini, sana sudah ada kelompoknya. Mau menghantam yang sini, wong sini sudah ada. Jadi barang siapa yang dia itu mundur untuk mencari tempat yang strategi, tapi tetap berniat perang, ya, maka itu tidak apa-apa. Atau dia berbelok arah, bergabung kepada kelompok yang sebelah sana, tapi tetap berniat perang, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu lari ke belakang, dia memang kembali tidak mau melanjutkan peperangan, itu yang kena ancaman faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Terus wa ma'wahu jahannam, tempatnya ada neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan jelas buruk-buruk tempat tinggal. Jadi kalau jihad itu kalau dilakukan betul, Allah juga menjanjikan surganya. Kematiannya karena bela agama Allah syahid dan langsung surga. Tapi kalau dia kembali lari dari musuh, tidak mau berperang, maka dia itu akan diancam dengan siksa neraka jahanam. Ada yang ditanyakan? Monggo. Barangkali ada. Ya, banyak orang tanya, banyak orang yang begini, Pak. Ustaz, Palestina itu kok terus begitu, itu ya apa? Padahal dulu Allah itu memberikan pertolongan di perang-perang nabi-nabi terdahulu, juga waktu Nabi Muhammad itu. Jadi begini, karena dulu itu sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa diandalkan. Kalau Allah tidak turun tangan betul, ya sudah, jaga pertolongan sopo, kan begitu. Memang tidak ada kekuatan lagi, gitu loh. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, lalu minta tolong siapa? Udah ada lagi. Ya kecuali Allah sendiri yang menolong, itu loh, dengan segala mukjizatnya. Nah, jadi dulu itu
Peristiwanya memang begitu. Nabi-nabi terdahulu karena tidak ada kekuatan lagi. Jadi langsung Allah menurunkan pertolongannya. Lah Palestina kok kenapa kok Allah belum seperti bertindak ketika para nabi-nabi dulu misalnya? Karena apa? Sebenarnya kekuatan orang Islam yang ada di negara Arab itu banyak, Pak. Dan kaya-kaya mereka itu. Ya, Kuwait, Qatar, Yaman, Oman, Mesir, terus Iran dan sebagainya. Negara-negara sekitar Arab itu kaya-kaya semua, punya kekuatan. Jadi Allah itu maksudnya, ya tak tunggu. Bagaimana kalau ada saudara-saudaramu ditindak seperti itu? Bagaimana yang kamu lakukan? Begitu. Mestinya mampu. Nah, kenapa kok dalam hal ini negara-negara Arab itu kok diam semua? Artinya ya cuma bantu-bantu masuk makanan gitu aja lah. Nggak sampai mengirim tentaranya atau mengirimkan apanya itu nggak sampai. Kenapa? Jadi Pak, orang itu kalau sudah kemerlapan dengan dunia, sudah merasa cukup, terus negara ini sukses. Koyok bahasa kita aku cukup, terus aku repot-repot itu lah. Di tengah aku terus aman. Jadi ruh jihadnya itu menurun. Tidak seperti keimanan dan ruh jihad pada umat-umat terdahulu atau zaman Nabi Muhammad. Luar biasa. Karena sudah merasa kaya, nggak kurang apapun, ya sudah mereka nggak mau repot-repot. Begitu ceritanya. Kalau memang sampai sekarang itu. Dan alhamdulillah Indonesia itu pemasok bantuan terbanyak, pemasok bantuan terbanyak yang ke Palestina itu. Di masjid saya 2 kali saya menggalang dana yang saya kirimkan ke Palestina lewat organisasi sosial Nurul Hayat. Pertama saya share ada 10 juta, saya titipkan kepada teman-teman yang ada di Nurul Hayat. Nurul Hayat punya link ke sana, bahkan punya perwakilan di sana. Yang kedua, tahap kedua lagi kemarin 15 juta, saya mengundang teman-teman Nurul Hayat lagi untuk dikirim kepada saudara kita. Kasihan Pak, sampai saat ini yang saudara kita muslim yang sudah terbunuh di sana 37.000. Itu kemarin teman-teman Nurul Hayat 1 bulan yang lalu. Saya itu bertambah. Dan targetnya Zionis Israel memang menghabisi orang Palestina. Terus gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Sampai kapan nanti sehingga Allah sendiri yang turun tangan. Begitu aja ya. Ya, jadi beda dengan konteksnya dengan kondisi umat yang dihadapi oleh para nabi dulu atau ketika zaman Nabi Muhammad. Jadi ya itu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ya Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga betul-betul Palestina itu menjadi negara yang merdeka, yang sudah tidak ada lagi. Cuman kapan Allah sudah punya rencana sendiri dan ketentuan sendiri kapan Palestina merdeka. Ya sama saja dengan Allah memberikan pertolongan kepada bangsa kita dijajah sampai zaman ini. Kapan Allah memberikan pertolongan? Ternyata juga alhamdulillah sekarang bisa kita nikmati bersama-sama. Itu bentuk pertolongan dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita masih dalam perlindungan Allah, negara kita maju, negara kita makmur, kita semuanya sehat, ya, serba kecukupan, tidak kekurangan suatu apapun. Keluarga kita juga dicukupi oleh Allah, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah,
anak keturunan kita, cucu-cucu kita jadikan oleh Allah apa itu orang-orang yang soleh dan soleh. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi